Salat subuh Masjid Syamsul Huda yang semoga Allah SWT melimpahkan berkahnya kepada kita semuanya. Pertama-tama segala puji dan syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita memanjatkannya kehadirat Allah SWT atas begitu banyaknya kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Sungguh tabiat manusia itu sering lupa dengan nikmat yang Allah karuniakan. Kita harus mengingat bahwasanya Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang terkadang nikmat yang terus mengalir itu sering kita lupakan. Ya, sebagian besar dari kita itu akan mudah mengingat, mudah mensyukuri nikmat-nikmat yang datang secara insidental. Ya, misalnya kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan hadiah, langsung kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kemudahan kepadaku mendapatkan ini dan itu. Sehingga sebagian besar kita lupa apabila Allah itu senantiasa memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, mengalir terus mengalir. Bukankah ketika kita bisa bangun setiap hari, terutama di pagi hari ini, kita bangun dari tidur kita, bukankah itu kenikmatan yang besar? Karena kita melihat betapa sering kita mendapatkan orang yang tidur kemudian tidak bangun kembali. Maka kita kembali ingatkan, kita bisa bangun tidur, itu kenikmatan yang besar. Terlebih ketika kita bangun tidur kemudian Allah memudahkan kita menuju rumah Allah, Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika Allah memudahkan kita, menggerakkan hati kita untuk datang ke rumah Allah seperti ini. Karena kita melihat begitu banyak manusia yang Allah mudahkan dia bangun tidur di pagi hari, namun ternyata Allah tidak memudahkan kepada dia untuk melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah. Maka ini kembali sebuah kenikmatan yang sungguh tidak patut bagi kita untuk tidak mensyukurinya. Karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk datang ke sini, itu adalah kemudahan yang khusus diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Karena itu dalam sebuah kisah yang masyhur ya, di kalangan penuntut ilmu, ada seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, ulama besar, perawi hadis, yang Allah memberikan cobaan yang luar biasa kepada beliau. Yang sebagaimana yang masyhur, beliau di akhir hidupnya diberi ujian oleh Allah, buntung kedua kaki dan tangannya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk dilayani oleh anak laki-lakinya. Kemudian hidup menyendiri di pinggir hutan bersama kedua anaknya. Sampai suatu hari ada seorang tentara yang tersesat menemukan tenda tempat di mana beliau tinggal. Ketika tentara ini mendekat ke tenda tersebut, ternyata tentara ini mendengarkan Abu Kilabah ini terus berzikir kepada Allah. Didengarkan, didekatkan telinganya untuk mendengar apa yang diucapkan. Ternyata apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Diulang-ulang terus. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang sangat berlebih kepadaku dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya dengan kelebihan yang sangat. Diulang-ulang. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Diulang-ulang terus. Heran ini tentara.
ketika melihat kondisi fisik Abu Kilabah ini. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi kok bisa berzikir seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepada aku dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang apa kelebihannya? Apa kelebihan yang dimiliki orang yang buntung kedua kakinya dan kedua tangannya? Karena penasaran, tentara ini masuk kemudian bertanya, "Wahai orang tua, aku mendengar engkau mengucapkan zikir yang barusan kau ucapkan tadi. Kok bisa, apa alasannya engkau bisa mengatakan seperti itu?" Maka di antara jawabannya, Masya Allah, "Engkau mendapati aku tidak mempunyai tangan dan kaki. Tapi bukankah engkau mendapati aku mempunyai lisan, yang dengan lisan ini aku bisa berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Bukankah di luar sana begitu banyak manusia yang diberi kenikmatan bisa berbicara, menggunakan lisannya dengan baik, ternyata Allah tidak memudahkan kepada dia untuk berzikir." Masya Allah, lisan bisa berzikir, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Atau setidaknya kalau seandainya kenikmatan bukan hanya itu saja. Kalau seandainya saya akan mencari kenikmatan lain yang Allah berikan kepadaku. Meskipun Allah menciptakanku dalam keadaan seperti ini. Bukankah engkau mendapati aku dalam keadaan Islam? Karena Islam itu pun, Masya Allah, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bukankah dengan Islam ini aku bisa berharap Allah akan memasukkanku ke dalam surga? Bukankah engkau lihat di luar sana begitu banyak manusia yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, namun Allah tidak memberikan hidayah kepada Islam? Maka sungguh seorang yang beriman, dia akan mencari dan terus mencari alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Sebagaimana yang kita ceritakan tadi tentang Abu Kilabah. Meskipun dia hidup dalam keadaan mendapatkan ujian yang besar, buntung kedua tangan dan kakinya, dia selalu membasahi lisannya dengan rasa syukur, mencari alasan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita mengingatkan diri kita masing-masing. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kecenderungan manusia itu mudah lupa dengan nikmat. Karena itu marilah kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengakhiri salat kita dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Ini Nabi kita mengajarkan doa seperti itu. Agar apa? Agar Allah memudahkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Karena kebanyakan manusia tidak ingat bahwasanya Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Ini mungkin muqaddimah bagi kita untuk mengawali pengajian kita di pagi hari ini, agar Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Ikhwati fiddin, sebagaimana biasa pada hari Selasa setelah sholat subuh kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat, hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua pondasi utama di dalam beragama, yaitu memotivasi manusia untuk mentauhidkan Allah yang pertama, dan yang kedua adalah memperingatkan manusia dari berbuat syirik. Dan pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang makna syirik. Ya, kita ulang sedikit bahwasanya syirik
di dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak arti. Ya, kata syirik di dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak arti. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Sebagaimana yang kemarin sudah dicontohkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi syirik itu berasal dari kata an-nasib. Jadi kata syirik itu artinya nasib, bagian. Jadi arti kata dasar syirik dalam bahasa Arab itu artinya bagian. Jadi kalau dalam bahasa Arab dikatakan aku telah bersekutu denganmu, atau sekutu ya, aku telah bersekutu denganmu, artinya aku sudah menjadi bagian darimu. Dan sebagaimana bahasa Arab yang lain ya, jadi dalam bahasa Arab itu kata sambung itu mempengaruhi arti. Kata sambung itu mempengaruhi arti. Jadi kata syirik itu disambung dengan apa? Itu nanti artinya lain. Ya misalnya kita contohkan ya. Kita contohkan misalnya dalam doa ketika ada pengantin. Ada pengantin doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka dan alaika. Jadi kata barakallah itu kalau disambung dengan laka dan alaika artinya lain. Ini pun nanti berlaku pada kata syirik. Jadi barakallahu laka itu berbeda dengan wa baraka alaika. Menurut para ulama ketika bersambung dengan kata li yang sudah belajar bahasa Arab ya, li itu huruf jar. Itu artinya semoga Allah memberikan keberkahanmu di saat engkau senang. Laka. Kalau alaika, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kepadamu di saat engkau sedih. Jadi kalau bersambung dengan laka itu artinya di saat senang, bersambung dengan alaika di saat sedih. Dan ini juga ada contoh lain, misalnya apa? Man rogiba. Rogiba ya, rogiba, man rogiba fi sunati. Jadi kata rogoba atau rogiba, kata rogiba itu bersambung dengan fi dan bersambung dengan an itu berbeda artinya. Kalau bersambung dengan fi artinya senang. Kalau bersambung dengan an artinya benci. Nah, ini ya. Jadi dalam bahasa Arab itu mempunyai arti yang berbeda apabila sambungannya berbeda. Jadi satu kata itu bisa mempunyai banyak arti. Nah, ini kadang yang kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, sehingga ini kemarin saya mendengar salah satu ceramah dari Ustadz kita, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, ketika menjelaskan tentang subhat kaum muslimin tentang keberadaan Allah. Ya, ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas ars. Istiwa itu artinya apa? Ala wartafa'a. Tinggi menjulang di atas ars. Ini menjadi subhat sebagian kaum muslimin. Artinya kalau tinggi menjulang di atas ars, di atas artinya Allah butuh tempat, karena di atas itu tempat. Maka dalam bahasa Arab istawa itu mempunyai 6 arti. 6 arti. Maka kita tidak boleh mengartikan Allah itu di atas. Karena istawa itu kadang mempunyai arti istaula. Taib. Itu menjadi subhat sehingga mereka tidak mau mengakui bahwasanya Allah itu di atas ars. Tidak, Allah itu istaula. Jadi Allah itu hanya menguasai ars, bukan berada di atas ars. Maka dijawab oleh para ulama. Taib, kata istawa di dalam bahasa Arab memang mempunyai 6 arti. Namun apabila bersambung dengan kata ala, ya, bersambung dengan kata ala hanya mempunyai 1 arti. Sebagaimana kata tadi, roghiba. Kata roghiba itu bisa mempunyai beberapa arti. Tetapi kalau bersambung dengan fi, itu artinya 1.
Kalau bersambung dengan an artinya satu. Maka kata istawa tadi kalau bersambung dengan ala itu artinya satu, hanya ala wartafa, menjulang tinggi di atas ars. Nah kalau begitu konsekuensinya kalau di atas ars akan butuh ars. Kalau butuh ars sepertinya apa? Artinya akan sama dengan makhluk. Tidak. Jadi beristiwanya Allah di atas ars itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang tentunya pembahasan seperti ini akan dikupas tuntas mungkin ya. Mungkin di sini pembahasan asma wa sifat oleh Ustaz Bayu. Ini hanya mukadimah tentang bahwasanya bahasa Arab itu bisa berubah arti berdasarkan kata sambung. Ini juga berlaku kata syirik. Ya, memang kata syirik itu bisa berubah arti. Tetapi yang dimaksud syirik dalam syariat apabila bersambung dengan kata bi. Ya, bi. Jadi kita dikatakan telah berbuat syirik apabila di dalam nas ini datang dengan kata, setelah kata syirik disambung dengan kata bi. Asyraka billah, telah mensekutukan Allah. Maka jangan perhatikan nas-nas yang berhubungan dengan kata syirik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu selalu disambungkan dengan kata bi. Ya. Jadi kata syirik itu artinya mensekutukan Allah apabila disambung dengan kata bi. Sedangkan beliau menjelaskan bahwasanya kata syirik di dalam syariat yaitu adalah musawatu ghairallahi billahi fima huwa min khasaisihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang itu hanya khusus bagi Allah. Sehingga makna syirik itu luas sekali. Semua bentuk penyamaan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang hanya seharusnya khusus bagi Allah itu masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Sehingga kemarin kita menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu sesuatu yang sangat samar sekali, luas sekali. Maka butuh pembahasan yang mendalam, butuh waktu yang lama sekali untuk menjelaskannya. Karena itu dalam riwayat yang masyhur Nabi kita SAW selama 13 tahun periode Mekah tidak mengajarkan syariat kecuali hanya sedikit sekali. Yang dibahas hanya tauhid dan syirik. Karena syirik itu adalah sesuatu yang sangat samar. Saking samarnya begitu banyak manusia mudah sekali jatuh ke dalamnya. Sehingga seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu menjelaskan saking samarnya syirik. Syirik itu diibaratkan seperti bekas jejak seekor semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Masya Allah, sangat samar. Sehingga saking samarnya bahkan Nabi kita SAW beliau dalam hidup beliau memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahui, dan juga aku mohon ampun kepadamu apabila aku terjatuh ke dalam kesyirikan ternyata aku tidak mengetahui. Ini begitu samarnya kesyirikan. Dan kesyirikan itu butuh pembahasan yang begitu lama. Karena itu ada sebuah kisah yang masyhur. Ada seorang masyayikh yang dia mengulang-ulang pembahasan kitab tauhid. Diulang dari awal sampai selesai, diulang lagi dari awal. Selesai lagi, diulang lagi dari awal. Sehingga apa? Sehingga orang yang datang dalam majelis beliau protes. Ya Syekh, mengapa engkau mengulang-ulang kitab tauhid?
Dari awal ke akhir. Selesai diulang lagi. Dari awal ke akhir diulang lagi. Bukankah masih ada banyak kitab yang perlu kita pelajari? Maka beliau tidak menjawab. Hanya bertanya. Hanya bercerita. Kemudian beliau bercerita tentang apa? Kejadian di desa sebelah. Ada seorang anak yang dia menzinai ibunya. Seorang anak menzinai ibunya. Kemudian setelah bercerita panjang lebar tentang kejadian tersebut, meminta pendapat terhadap jamaah yang hadir. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian tadi? Maka mereka marah sekali, mencela habis-habisan si pemuda tadi yang menzinai ibunya. Marah dengan kemarahan yang sangat. Karena apa? Beliau menjelaskan secara detail, secara panjang lebar, marah. Kemudian setelah selesai itu, beliau menjelaskan kejadian pula di desa sebelah. Yang mana sering terjadi di desa sebelah apabila ada orang sakit. Mereka sering menggunakan ritual-ritual tertentu, menyembelih binatang ini dan itu, dan lain sebagainya. Ketika akan panen, melakukan ritual seperti ini dan seperti itu. Setelah bercerita panjang lebar, kemudian beliau bertanya kepada yang hadir, bagaimana tanggapan kalian dengan apa yang kita ceritakan tadi? Mereka biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tidak terlalu marah. Ya karena memang itu suatu fenomena yang biasa. Bagi sebagian orang itu sesuatu yang ringan. Maka beliau menjelaskan, inilah sebabnya mengapa saya ulang lagi pembahasan kitab Tauhid. Karena kesyirikan itu sesuatu yang sering dianggap remeh oleh manusia, oleh kaum muslimin bahkan. Padahal kesyirikan sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yang setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, adalah sebesar-besar dosa yang manusia bermaksiat pada Rabb-Nya. Kesyirikan itu dosa yang lebih besar dari dosa yang paling besar selain syirik. Dosa yang lebih besar dari dosa menzinai ibunya, membunuh manusia, mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya. Yang sangat disayangkan ternyata kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar itu kurang mendapatkan perhatian dari sebagian besar manusia. Karena itu beliau menjelaskan bahwasanya pondasi di dalam beragama ini adalah salah satunya memperingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan. Kita lanjutkan. Dan beliau melanjutkan, walahu aqsamun wa anwa'un ya'til kalamu 'alaiha fi mawadi'iha insyaallah taala. Dan beliau menjelaskan bahwasanya syirik itu mempunyai jenis-jenis, tingkatan-tingkatan, bagian-bagian yang insyaallah akan datang pembahasannya pada tempatnya masing-masing. Jadi pembahasan tentang syirik itu butuh majelis tersendiri, karena butuh pembahasan yang panjang. Wa awwalu ayatin ursila biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu amrin taraka sam'ahu bil indar anis syirk. Bahwasanya ayat-ayat pertama yang mana Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul itu adalah tentang peringatan terhadap syirik.
Ya, ayat pertama yang mana dengan ayat tersebutlah Nabi kita SAW diangkat menjadi seorang Rasul, itu adalah ayat yang berkaitan dengan tentang peringatan terhadap kesyirikan. Dan perintah pertama yang mengetuk pendengaran Nabi kita SAW itu juga tentang hal tersebut. Apa itu? Yaitu ya ayyuhal muddathir. Ya. Jadi menurut para ulama, Nabi kita SAW diangkat menjadi seorang nabi melalui ayat apa? Melalui ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat yang mengangkat Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Sedangkan ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang rasul adalah ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya, yaitu surat Al-Muddathir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah dan berilah peringatan, yaitu anisyirki billahi ta'ala, yaitu peringatan apa? Dari berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Fadala ala anna nahya anisyirki a'zamu syai'in nuhya anhu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Melarang manusia dari kesyirikan itu adalah sebesar-besar hal yang kita harus melarang darinya. Wa awwalu dzambin khudira minhu. Dan inilah dosa pertama yang kita harus wajib untuk meringatkan manusia darinya. Li'annahu bada'a bihi wala yubda'u illa bil ahami fal ahami. Karena apa? Karena Allah telah memulai dari hal tersebut. Allah telah memulai apa? Mengajarkan dakwah kepada Nabi kita SAW dengan cara apa? Pertama kali yang harus dilakukan adalah memperingatkan manusia dari kesyirikan. Dan tidaklah dimulai sesuatu kecuali dari sesuatu yang penting. Tidaklah Allah itu memulai segala sesuatu dari perintahnya kecuali pastilah perintah yang dimulai itu adalah sesuatu yang paling penting, sesuatu yang wajib untuk didahulukan dari yang lain. Wan nadharatu 'ani syirki muqaddamun 'ala da'wati ila tauhid. Dan peringatan manusia terhadap bahayanya kesyirikan itu didahulukan daripada mendakwahi mereka terhadap ketauhidan. Li'annahu madlulu kalimat tauhid. Karena itulah apa yang disebutkan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu diawali dengan kata la ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ini artinya memperingatkan manusia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini mendahulukan berdakwah kepada peringatan kepada manusia terhadap bahayanya kesyirikan. Kemudian illallah, baru memberikan motivasi kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa li anna hadhil ayata taqtadi dzalika. Dan karena memang dijelaskan oleh ayat tadi mempunyai konsekuensi seperti itu. Ketika Allah memulai dakwah dari peringatan kepada manusia akan bahaya syirik, itulah yang pertama harus kita lakukan di dalam dakwah ini, memperingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan. Fa innaha badahat bi janibi syirk. Bahwasanya dakwah ini dimulai dari sisi peringatan manusia, peringatan kepada manusia dari bahayanya kesyirikan. Likaunil ibadati, karena ibadah la tasihu ma'a wujudihi.
Karena ibadah ini tidak akan sah apabila ada kesyirikan di dalam ibadah tersebut. Li'annahu yunafiha, karena kesyirikan itu bisa menghilangkan pahala dari ibadah-ibadah, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Terkadang kita memulai ibadah itu dengan niat yang ikhlas, sebagaimana kita contohkan kemarin. Kita datang ke masjid ini, kemudian kita salat tahiyatul masjid, tidak ada orang yang datang. Masya Allah, kita bisa khusyuk kepada Allah, kita bisa mengarahkan hati kita hanya kepada Allah. Namun ternyata datang di samping kita, lirikan kita melihat Pak Lurah. Dengan kedatangan orang itu bisa merubah niat kita yang tadinya ikhlas kepada Allah menjadi riya. Dan riya ini adalah bentuk kesyirikan, meskipun ini ada syirik kecil. Dan ternyata seluruh kesyirikan baik besar dan kecil itu bisa menghapuskan pahala amal. Kita sudah sholat dimulai dengan kehusukan, keikhlasan kepada Allah, namun diakhiri dengan riya. Itu bisa menghapuskan pahala sholat secara keseluruhan. Itulah mengapa para ulama sangat menekankan bahayanya kesyirikan, karena kesyirikan bisa menghapus seluruh amal. Falau wujidat wal munafi mawjud lam tasih wa lam tanfa. Apabila ada sesuatu yang menghilangkan wujud. Apabila ada sesuatu yang menghilangkan wujud, maka sesuatu itu menjadi tidak sah dan juga tidak bermanfaat. Kita contohkan ibadah tadi. Ibadah itu akan bermanfaat bagi pelakunya apabila tidak ada sesuatu yang menghilangkan pahalanya tersebut. Ya? Apabila ada sesuatu yang datang menghilangkan pahala dari ibadah tersebut, ibadah tersebut tidak berguna lagi bagi kita. Meskipun secara zahir sama, sholatnya sama, waktunya lamanya sama. Namun ketika ada kesyirikan datang di dalam ibadah tersebut, maka tidak berguna bagi pelakunya, karena kesyirikan menghapus pahala dari amal tersebut. Summa sanna bi tauhid bi qaulihi. Kemudian setelah itu Allah memberikan motivasi terhadap manusia untuk mentauhidkan Allah dengan firman-Nya, wa rabbaka fakabir. Maka Rabbmu besarkanlah, agungkanlah. Addimhu, agungkanlah. Dengan apa? Bitauhid, dengan tauhid. Li'annahu aujabul wajibat. Karena tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib bagi seorang hamba. Wa huwal maqsudu, dan itulah maksudnya. Wala yurfa'u amalun illa bihi, dan tidaklah diangkat suatu amalan, artinya tidak berpahala suatu amalan kecuali ada tauhid di dalamnya, ada keikhlasan di dalamnya. Karena di antara salah satu syarat diterima suatu amalan adalah dengan ikhlas kepada Allah, tidak dibumbui dengan sesuatu yang lain, tidak dibumbui dengan niatan-niatan yang lain kecuali hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa tauhid dan menjauhkan diri dari syirik itu sangat penting bagi seorang muslim. Wa fil bida'ati bin nahyi 'anil syirki wal indari anhu ayatun katsiratun wa hadits syahiratun
takhfa ala man lahu adna ilmin wa basiratin wallahul musta'an. Dan perintah untuk mengawali dakwah ini dengan melarang manusia dari berbuat syirik dan memperingatkan akan bahayanya. Itu begitu banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang masyhur, yang terkenal berbicara tentang hal tersebut. Dan hal ini menjadi sesuatu yang hampir diketahui oleh setiap muslim, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Bahkan orang yang ilmunya sedikit pun akan mengetahui hal tersebut. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa taghlid fi dzalika. Kemudian beliau melanjutkan memperingatkan keras akan bahayanya kesyirikan tersebut. Ai fi syirki, yaitu dalam hal kesyirikan. Wa tasdid fin nahyi anhu, dan bersungguh-sungguh di dalam melarang manusia dalam hal tersebut. Wa an asbabihi wa dara'ihi al-muwasilati ilaihi, juga memperingatkan manusia dari sebab-sebab kita terjatuh ke dalam kesyirikan dan menutup celah-celah yang bisa mengarahkan kita menuju ke sana. Li'annahu adlamu dhulmi wa abtalu al-batili, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling zalim dan kebatilan yang paling batil. Wa ma'a dzalika fahuwa hadmun lirububiyyati wa tanaqusun lil uluhiyyati. Karena kesyirikan itu adalah penghancur rububiyah. Kesyirikan itu adalah penghancur keyakinan kita terhadap Allah. Artinya apa? Yang dimaksud penghancur rububiyah, meskipun kita meyakini bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, yang menciptakan kepada kita, yang mengatur seluruh alam semesta. Meskipun kita meyakini hal tersebut, namun ternyata masih ada kesyirikan di dalam hati kita, tidak akan berguna keyakinan kita terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena keyakinan seperti ini, keyakinan bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah adalah satu-satunya pengatur alam semesta, Allah satu-satunya pemberi rezeki. Ternyata keyakinan seperti ini orang-orang kafir Quraisy pun mempunyainya. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah lah pencipta mereka, Allah lah pemberi rezeki mereka, Allah lah yang mengatur alam semesta ini sendirian. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy pun. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal tersebut, bukan hanya satu. Jadi kan bisa baca di sana. Namun ternyata keyakinan ini tidak berguna bagi orang-orang kafir Quraisy. Mengapa? Karena masih ada kesyirikan dalam bentuk lain, yaitu kesyirikan dalam hal uluhiyah yang mereka masih lakukan. Dan kesyirikan dalam hal uluhiyah inilah yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yang seringkali manusia terjatuh ke dalamnya. Karena kesyirikan dalam hal rububiyah, hampir semua manusia itu mempunyai fitrah untuk ke arah sana. Siapapun kita kalau ditanya siapa penciptamu, akan menjawab Allah. Siapa yang memberi kamu rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Itu fitrah bagi manusia. Dan ternyata kesyirikan dalam hal uluhiyah itu menghancurkan ketauhidan kita di dalam rububiyah. Ini maksudnya apa yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah taala dalam penjelasan tadi.
wa tanaqusu lil uluhiyah. Dan juga syirik itu bisa mengurangi kadar ibadah kita kepada Allah. Mengurangi kadar ibadah kita, kecintaan kita kepada Allah. Mengapa? Karena secara logika, ya, para ulama menjelaskan, orang yang bertauhid kepada Allah, cintanya itu tidak terbagi. Cintanya tidak terbagi. Cintanya hanya kepada Allah. Dia hanya berharap pada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah dalam segala kondisinya. Sehingga ini sempurna, bentuk kecintaannya kepada Allah itu sempurna. Tauhidnya kepada Allah itu sempurna. Sedangkan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, taib, kita tidak mengingkari, terkadang mereka bertauhid kepada Allah. Misalnya dalam hal rububiyah tadi, mereka mengakui bahwasanya hanya Allah lah pencipta mereka. Atau bahkan di dalam dalam uluhiyah sekalipun, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam begitu banyak ayat di dalam Al-Quran, terkadang mereka ikhlas kepada Allah. Misalnya ketika Allah menceritakan orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan ketika mereka berjalan di atas perahu, kemudian perahunya diguncang oleh ombak. Ketika mereka merasa berada di tengah lautan, kapalnya diguncang oleh ombak, tidak ada hal lain yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Mereka akan bertauhid, ikhlas pada Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Kalau jenengan membaca terjemahan Al-Quran, begitu banyak penjelasan Allah di dalam hal seperti ini. Ini artinya orang-orang musyrik Quraisy sekalipun mereka mempunyai tauhid. Meskipun tauhid mereka akhirnya dihancurkan oleh kesyirikan tadi. Maka kita harus berhati-hati terhadap kesyirikan. Sedikit lagi. Wa su'udzani bi rabbil alamin jalla wa ala wa taqaddasa. Dan kesyirikan itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Bentuk berburuk sangka kepada Allah. Jadi orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu sejatinya dia telah berburuk sangka kepada Allah. Loh, maksudnya bagaimana? Kita jelaskan. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, misalnya orang yang masih memakai jimat. Memakai jimat atau benda-benda yang mereka keramatkan. Ini sejatinya dia sedang berburuk sangka kepada Allah. Meskipun terkadang mereka keyakinan bahwasanya melalui benda inilah Allah melindungiku. Jadi orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, mereka kadang-kadang ketika mereka belum paham tentang kesyirikan, mereka masih mengelak. Mereka tidak mau dikatakan bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga mereka akan mempunyai argumen. Loh, bagaimana aku dikatakan berbuat syirik? Loh, aku membawa jimat ini bukan berarti aku mempunyai keyakinan jimat ini yang memberi perlindungan pada aku. Tidak. Perlindungan hanya milik Allah. Jimat ini hanya perantara. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, sejatinya dia telah berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh perantara. Tanpa jimat pun Allah bisa melindungi kita semuanya. Maka ketika kita mengambil perantara, menjadikan jimat-jimat itu sebagai wasilah agar Allah melindungi kita, itu sejatinya kita berburuk sangka. Allah itu maha kuasa, maha sempurna, mudah untuk melakukan apapun. Sehingga ketika kita mempunyai keyakinan, kalau tidak membawa ini nanti Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada kita, itu bentuk buruk sangka kita kepada Allah. Atau dalam hal lain, misalnya kita contohkan satu lagi. Ketika ada seseorang yang dia datang ke
kuburan wali-wali, kuburan orang soleh. Kemudian dia berdoa di sisi kuburannya, kemudian mengatakan, "Loh, aku berdoa kepada Allah bukan kepada wali ini." "Loh, tapi mengapa engkau berdoa di situ? Bukankah berdoa bisa di mana saja?" Maka dia akan mengatakan, "Loh, aku berdoa di sini karena dia adalah orang soleh, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Aku berharap dengan kedudukan tingginya di sisi Allah itu, dengan mudah dia bisa mengantarkan doaku pada Allah." Kemudian dia menganalogikan, bukankah ketika kita ingin bertemu presiden, kita harus lewat ajudan? Tidak mungkin kita bertemu dengan presiden secara langsung. Melalui ajudan ini disampaikan ke atasnya lagi, baru tersampaikan hajat kita kepada presiden. Ketika kita menyamakan Allah dengan presiden sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian besar kaum muslimin, itu sejatinya kita berburuk sangka pada Allah. Allah itu tidak seperti makhluk. Allah itu maha sempurna, tidak butuh perantara. Tidak seperti presiden. Presiden itu makhluk yang penuh kekurangan. Presiden itu pemimpin negara, namun ketika untuk mengetahui keadaan warganya di Papua misalnya, dia harus melalui laporan gubernurnya. Keadaan Papua seperti ini. Baru dia, oh Papua butuh ini, Papua butuh itu. Jangankan di Papua yang dekat saja, Jakarta. Tidak mungkin beliau itu mengetahui keadaan seluruh Jakarta. Jadi untuk mengetahui Jakarta butuh apa? Butuh laporan gubernur Jakarta. Setelah tahu laporan gubernur, oh Jakarta membutuhkan pembenahan di sini, di situ. Itulah presiden, butuh perantara, butuh ajudan-ajudan untuk mengetahui keadaan seluruh negerinya. Berbeda dengan Allah. Allah itu tidak butuh perantara untuk mengetahui kejadian di seluruh alam semesta. Allah mengetahui baik itu di langit, di bumi, di dasar bumi sekalipun. Bahkan dijelaskan apa? Tidaklah satu daun yang jatuh di tengah hutan belantara kecuali Allah mengetahuinya. Apapun yang terbetik di seluruh hati seorang hamba, seluruh dunia, Allah tidak kesulitan untuk mendengarnya. Coba bayangkan, bayangkan kita contohkan misalnya apa? Haji di Arafah. Di saat apa? Sebelum pandemi. Berapa? Bisa 4 juta. 4 juta berkumpul di Arafah, berdoa bersama-sama dengan doa yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai keinginan yang macam-macam. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah saja, tidak berdoa kepada yang lain. Dan ternyata 4 juta orang berdoa bersama-sama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Allah tidak sulit untuk membedakan. Oh, doanya si fulan ini, doanya si fulan ini, doanya si fulan ini. Dan Allah tidak akan salah. Ini apa? Bentuk maha sempurnanya Allah dari atas segala makhluk. Maka sungguh ketika menyamakan Allah dengan makhluk itu sungguh seburuk-buruk persangkaan kepada Allah. Itu seolah-olah Allah itu mempunyai kekurangan sebagaimana presiden tadi. Untuk mengetahui masyarakatnya harus butuh laporan dari ajudannya. Itulah mengapa dikatakan kesyirikan itu adalah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah. Dalam semua bentuk kesyirikan, kita baru mencontohkan 2 hal tadi. Semua bentuk kesyirikan sejatinya itu adalah bentuk buruk sangka yang sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas hari ini dari apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahaminya, memudahkan kita di dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga memudahkan kita untuk mendakwakannya kepada orang-orang terdekat di antara kita. Dan yang terakhir, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dengan beratnya kita berdakwah di atas tauhid. Yang nama nanti insya Allah dalam pembahasan ke depan, bahwasanya tauhid, berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan kepada syirik,
itu adalah dakwah yang sangat berat. Butuh kesabaran yang tinggi di atasnya. Butuh pertolongan dari Allah untuk kita bisa berjalan di atasnya. Baik, barangkali ini yang bisa kita bahas hari ini. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.